Baiklah hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhan nas, qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Ta'ala, dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya, mati kita dibaringi mati dalam keadaan husnul khatimah, jauh dari su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan saatnya nanti kita dapat bertemu dengan beliau dan kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan jamaah taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masuk bab baru, bab 66, bab istighbabi ziyaratil kubur. Bab dianjurkan, disunahkan berziarah kubur. Tapi hadirin, sajane ziarah kubur itu yang ditekankan lirijali, bagi orang laki-laki. Cuma untuk ibu-ibu atau orang perempuan tidak dilarang, cuma tidak ditekankan, tidak dianjurkan. Larangan ini tidak keras untuk ibu-ibu, tetapi yang ditekankan untuk laki-laki. Wa ma yaquluhu zair, dan apa saja yang diucapkan oleh zair, orang yang berziarah. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, tradisi ziarah kubur itu di negeri kita ini yang paling banyak, datang dari mana-mana, terutama di Pulau Jawa ini. Banyak sekali yang datang dari luar-luar Jawa karena diyakini di Pulau Jawa ini terdapat apa yang disebut dengan istilah khususnya para wali songo, tetapi wali-wali yang lain juga banyak. Seperti kalau di Mojokerto itu ada Syekh Jumadil Kubro, ada Sayyid Sulaiman dan lain sebagainya. Itu tidak termasuk wali songo hadirin, tetapi banyak yang menziarahinya. Lebih-lebih tambah baru-baru seperti misalnya ada almarhum Abdurrahman Wahid, itu juga banyak yang menziarahinya. Baik hadirin, kita lanjutkan kepada bab demi babnya. Di bab ini, bab 66, bab ziarah ini tidak diawali dengan ayat-ayat Al-Quran, karena memang tidak banyak ditemukan, bahkan mungkin hampir tidak kita dapat temukan di Al-Quran ayat yang menerangkan tentang perintah berziarah kubur. Jadi langsung masuk kepada matannya atau hadisnya. Sebuah riwayat dari Buraidah, an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat terkenal hadirin hadis ini. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim.
kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu kata Nabi, dulu aku memang melarang kamu sekalian an ziyaratil kubur, dari ziarah kubur. Di awal-awal Islam itu memang dilarang hadirin karena mayoritas umat Islam waktu itu belum kuat akidahnya. Sehingga ketika mereka mendatangi kubur itu, amalia yang dilakukan adalah banyak yang dipengaruhi oleh tradisi-tradisi jahiliyah, sehingga banyak yang memuja-muja, yang minta sesuatu kepada kubur. Karena itulah waktu itu Nabi melarangnya. Setelah syariat dan agama semakin lama semakin berkembang, maju dan semakin dipahami oleh masyarakat, terutama waktu itu adalah para sahabat Nabi dan para pengikutnya sudah lebih mengerti tentang keadaan kubur dan tata cara berziarah kubur. Fazuruha, kata Nabi, maka berziarahlah. Kenapa? Nanti di riwayat yang lain akan ditemukan dengan ziarah kubur itu kamu akan lebih banyak mengingat mati. Kalau ziarahnya betul, karena sekali lagi masih banyak yang cara berziarahnya ini tradisional, tidak melalui tuntunan atau syariat. Banyak datang macam-macam yang dilakukan. Tapi sebetulnya ziarah itu ada aturannya, nanti kita akan ketemukan. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, wa an Aisyah, salah seorang istri beliau, radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha. Suatu ketika Rasulullah ini waktunya giliran di rumahnya Aisyah, waktunya di tempatnya Aisyah, yakhruju min akhiril laili, tiba-tiba di akhir malam Rasul ini keluar. Ini juga terkenal hadis ini hadirin, ilal baqi, ke makam atau kuburan Baqi. Ini sempat menjadi pembahasan bahwa ketika Rasul keluar itu tidak memberitahu Aisyah, timbullah perasaan yang tidak enak di hati Siti Aisyah, sehingga Aisyah ini mencari, bahkan membuntuti Nabi, kemana Nabi keluar itu, jangan-jangan kepada istrinya yang lain gitu. Nah, rupanya tidak, rupanya datang ke makam Baqi ini. Fayaqulu, maka ketika Nabi sampai di pekuburan Baqi itu, di makam itu, beliau mengucap assalamualaikum daro qaumi mukminin. Nah ini diantara aturannya ziarah kubur, memberi salam terlebih dahulu, assalamualaikum daro qaumi mukminin, keselamatan buat kamu sekalian wahai para penghuni kampung barzahnya kaum mukminin. Wa atakum, akan datang matu aduna, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian, pasti datang yang dijanjikan oleh Allah. Ini yang diucapkan oleh Nabi ketika Nabi berziarah ke makam Baqi itu. Ghadan, pada saatnya kelak. Muajjaluna, pada waktu yang telah ditentukan. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan insyaallah kami sekalian nanti akan nyusul kepadamu. Jadi Nabi hadirin sekarang sudah lebih 1000 tahun meninggal, tapi rupanya sebelum Nabi sudah banyak juga kaum muslimin yang meninggal lebih dahulu dibanding Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian Rasul melanjutkan doanya, Allahumma ighfir li ahli Baqi, ya Allah ampunilah dosa kesalahan penghuni kuburan Baqi ini. Al-Ghorqi, Baqi'il Ghorqadi, namanya itu Baqi Al-Ghorqadi, Hadil Makbarah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, saya sudah pernah menyampaikan ziarah itu kalau benar sesuai dengan tuntunan, maka ada kesamaannya dengan ibadah haji ya. Secara umum memang tidak sama karena ziarah ibadah haji itu kan memerlukan proses dan dana yang tidak sedikit, waktu yang lama.
tapi mempunyai ada hikmah yang sama. Orang melakukan ibadah haji kalau hajinya betul itu menjadi mabrur. Mabrur itu baik. Di antara tandanya haji yang mabrur itu sepulang dari ibadah haji dia semakin bertambah baik dalam segala seginya. Tutur katanya baik, peribadatannya baik, akhlaknya baik, kepada sesama baik, lomannya bertambah, perlakuan dosanya diperkecil bahkan ditinggalkan sama sekali. Ini orang yang haji. Demikian pula orang yang ziarah kubur. Kalau cara ziarahnya betul, maka dampak dari pelaksanaan ziarah itu dia akan bisa mengambil hikmahnya. Sekuat apapun manusia, sekaya apapun manusia, sehebat apapun manusia, toh akhirnya akan berada di dalam kubur seperti itu. Apalagi saya, itu kan mengambil iktibar jadinya pelajaran. Saya yang lemah seperti ini pasti. Terus itu orang mati yang di dalam kubur yang aku ziarahi itu tidak ada yang membawa bekal apa-apa. Kekayaannya satu pun tidak ada yang dibawa. Orang punya jabatan, pangkat, titel yang tinggi, semuanya tidak ada yang disematkan ketika dia menghadap Allah Ta'ala. Semuanya hanya menghadap Allah dengan amalnya. Nah, ini orang yang ziarahnya betul menjadi pelajaran, dia angen-angen nanti. Maka aturan yang betul itu ketika kita sampai ke makam itu langsung seperti apa yang dicontohkan Nabi tadi itu. Kita mengucap salam, kemudian hening sejenak, iktibar atau tadabbur atau merenung, mengangan, ya kayak tadi itu. Nanti aku akhirnya juga akan seperti ini. Terus ketika orang mengalami seperti ini, seperti yang ada di dalam kubur itu, apa yang sedang dia alami di sana? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, orang di dalam kubur itu hanya ada dua golongan, dua keadaan. Kalau tidak senang-senang ya menderita yang hebat. Itu masih di alam barzah sebetulnya, belum di akhirat. Barzah itu artinya pemisah, satu tempat yang berada di antara dunia ini dan akhirat nanti. Kalau kita pernah menemukan videonya Profesor Quraisy Shihab itu, hadirin, beliau menerangkan bahwa orang yang berada di alam barzah, barzah itu artinya pembatas yang membatasi antara dunia ini dengan akhirat. Itu dia berada di satu tempat yang seakan-akan berada di dalam ruang kayak akuarium yang berupa dinding kaca. Sehingga dia bisa melihat orang yang di dunia ini juga bisa melihat yang di akhirat. Sehingga kalau dia calon penghuni surga, hadirin sudah kelihatan di mana tempatnya. Dan dia di alam barzah itu adalah di satu tempat disebut dengan taman min surga, dari tempatnya penghuni surga. Kalau sebaliknya orang yang tidak berbahagia, dia menderita di satu khufratan min khufarin niron, di satu liang, satu tempat bagian daripada neraka. Oleh karena itu hadirin, apa yang dilakukan oleh keluarganya yang di dunia ini, orang yang sudah mati di alam barzah sana bisa melihatnya. Karena itulah dianjurkan orang yang berada di dunia ini untuk mendoakan mereka. Kemudian sering menziarahinya karena mereka melihat apa yang kita lakukan terhadapnya. Oleh karena itu hadirin yang sudah punya keluarga di alam sana, di alam barzah atau alam kubur, apakah ayahnya, ibunya atau saudaranya, sering-seringlah diziarahi. Kadang-kadang kita ini sering ziarah ke para wali, tapi ke keluarga kita tidak pernah kita menziarahinya. Kemudian jangan lupa mendoakan. Doakan, minimal diucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diucapkan minimal itu. Syukur kalau panjenengan banyak membaca kalimat-kalimat yang lain seperti Al-Fatihah, Falak, Binas, bahkan sampai Yasin,
yang intinya untuk mendoakan mereka, ditambah dengan banyak panjenengan banyak memberikan sedekah yang pahalanya dibagi antara untuk kita sendiri dan untuk para ahli kubur dari keluarga kita yang sudah mendahulunya. Tetapi hadirin, kalau ada yang mengatakan sering beredar ya di kalangan masyarakat itu, orang kalau malam Jumat, saya juga tidak ngerti. Saya mencoba membuka YouTube itu hadirin, ternyata tidak ada ulama yang membenarkan apa yang beredar di masyarakat itu. Orang kalau malam Jumat ahli kubur itu pada balik nang omahe dewi-dewi. Ini hadirin tidak ditemukan sama sekali dasarnya, sama sekali. Baik ulama-ulama yang yang notabene-nya Nahdiyin maupun ghairu Nahdiyin, termasuk diantaranya adalah Buya Yahya, Abdul Somad dan sebagainya, itu tidak membetulkan keterangan yang menyatakan kalau malam Jumat, apalagi Jumat Legi, para ahli kubur itu kembali ke rumahnya minta doa. Ini tidak benar. Memang meminta doa dia, tapi tidak ada keterangan yang menerangkan le ahli kubur itu balik nang dunya, tidak pernah ada. Hadirin, kita kembali ke keterangan tadi, yang betul memang kita perbanyak menziarahi mereka, mendoakan mereka, dan bersedekah kita atasnamakan untuk mereka. Insya Allah dengan seperti itu mereka akan semakin bahagia, kalau dia termasuk golongan yang bahagia, dan akan dikurangi bahkan dimaafkan kesalahannya kalau dia termasuk orang yang dinyatakan berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya ulangi, setelah kita memberi salam kepada mereka, kita sejenak merenung, mengangan-angan lah ya kayak ngono iku lho. Nanti aku juga seperti itu. Makanya doanya antum lana salafun, antum lana, kamu sekalian wahai para ahli kubur itu salafun, mendahului kami, mendahului karena memang sudah lebih dulu mereka matinya. Wa ana insyaallah ilaikum lahikun, dan insyaallah aku akan, ya ini insyaallah bahasa kita nggih. Sajane pasti menyusul. Lahikun itu artinya nyusul mereka. Cuma persoalannya yang menyusul dan yang disusul ini golongan yang baik-baik atau yang sebaliknya. Oleh karena itulah hadirin, kita berupaya menjadi orang yang baik agar nanti pada saatnya di alam barzah itu ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. As'allaha lana walakum al-afiyah. Aku selalu meminta kepada Allah Ta'ala, kepadamu sekalian untuk diampuni kesalahan dan kekhilaafannya. Setelah kayak gitu hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berdoa, didoakan mereka. Tidak perlu kita berlama-lama, dan banyak sekali yang kita amalkan di situ seperti tahlilan, baca yasin segala macam. Ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada etika yang harus diperhatikan. Ketika kita masuk ke ini, hampir tidak pernah ada yang melaksanakan. Orang kalau ziarah kubur itu mestinya harus melepas alas kaki, ya, sandalnya dilepas. Kayak kalau ke Ampel itu, ketika masuk di makam utamanya kan diperintahkan dilepas. Ini ajaran Rasulullah, melepaskan sandalnya. Nanti kita ketemu riwayatnya. Setelah itu hadirin, sandalnya ditinggal sebelum masuk ke arena kuburan itu. Sandalnya kita tinggal, kita melangkahnya hati-hati. Tidak boleh sak kena dewe, apalagi sampai menginjak-injak, sama sekali tidak boleh menginjak kubur. Melangkahi antara satu nisan dengan nisan yang lain. Kan biasanya kalau di sini satu kubur, satu makamnya orang itu kan nisannya dua, ya, atas sama bawah. Ini dilintasi tidak boleh. Dekene wis sak kena dhewe ngaruh ra oleh saja. Kalau terpaksa lewat, ya, dicari celah-celahnya antara satu kubur dengan kubur yang lain sehingga kita tidak melangkainya. Ini tata caranya. Hadirin, hampir tidak pernah ini diperhatikan. Kemudian
setelah sampai ke tempat yang dituju juga dilarang menduduki, melunggui. Ya, apakah nisannya atau apa yang di atas kubur tidak boleh diduduki. Etikanya ziarah ke kubur itu. Ini juga hampir tidak pernah dilakukan. Nah, setelah itu hadirin, kita mendoakan kepada mereka. Kita datang jauh-jauh ke makam. Tidak boleh melakukan selain itu, misalnya tekok kuburan kemudian ngobrol. Apalagi percakapan-percakapan yang berunsur larangan seperti rasan-rasan. Ini kan larangan, tidak boleh. HP-an yang situsnya yang dibuka itu adalah hal-hal yang juga terlarang, tidak dibenarkan. Jadi sekedar iktibar tadi itu, ambil pelajaran, merenung, mengangan-angan. Inilah jadinya akhir hidup manusia itu, termasuk saya nanti. Sudahkah saya siap untuk melakukan semacam ini? Nah, ketika orang mati seperti ini, tidak ada sama sekali harta yang dibawa kecuali dengan cara diinfakkan atau disodakokan kepada mereka yang berhak menerima. Itu caranya membawa harta dibawa mati. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah dirasa cukup mendoakan kepada ahli kubur itu, kita pulang. Sekali lagi tidak boleh melintasi atau ngelangkai kubur yang sudah ada itu. Kita jalan sampai di luar, nanti ketemu dengan apa yang kita tinggalkan tadi itu, termasuk sandal kita pakai, kemudian kita kembali ke rumah. Nah, hadirin, ziarah semacam itu kalau memang merenungnya tadi betul, ini akan membawa dampak. Jadi sepulang dari ziarah dia tuh kemudian mengangan-angan terus. Lah iya loh, ternyata akhir kehidupan manusia itu kayak gitu. Antine wong nek urip kok masyaallah polane gak karu-karuan. Kadang-kadang tidak memperhatikan halal haram, syariat atau bukan, dan seterusnya. Nah, ini orang yang ziarahnya betul, ini akan menjadi bahan renungan setiap saatnya. Maka sama dengan orang yang kembali dari haji tadi, sepulang dari ziarah, dia akan semakin baik. Semakin banyak mengingat mati, semakin banyak mencari persiapan untuk menghadapi kematian. Inilah diantara hikmahnya berziarah kepada kubur. Baik, kita baca dulu nanti kita buka tanya jawab. Yang keempat, Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil bil Madinah. Suatu ketika Nabi melintasi jalan yang di tepinya itu ada kubur di daerah Madinah sana. Fa'aqbala, ketika beliau melintasi daerah kubur itu, maka beliau berhenti dan menghadapkan mukanya, niki biwaji, wajahnya alaihim, kepada makam tadi itu, kubur itu. Faqala, kemudian Nabi berucap, Nabi mengatakan atau mengucapkan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Boleh ya ahlad diyar. Ahlal kubur boleh, ahlad diyar boleh. Kalau kayak gini tadi itu nanti mau diyar, ahlad diyar. Diyar ini perkampungan, tapi perkampungan sana barzah. Kubur ya kubur itu bahasa umum kita. Kubur itu sebetulnya kalau dijelentrehkan kan tempatnya jasad. Orang yang sudah mati sekian hari, ngoten kalau panjenengan bongkar, yang ada jasadnya, ruhnya ditemukan di dalam kubur itu. Ruhnya di mana? Ruhnya di alam barzah sana. Yaghfirullah lana walakum, semoga Allah mengampuni aku dan kamu sekalian. Lakum antum lana salafuna, kamu adalah pendahulu kami, kata Rasul. Wa nanu bil asari, dan kami insyaallah akan menyusul kepadamu sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, di riwayat yang lain beliau menyampaikan, ketika kita melintasi kubur, kalau kubur itu diyakini ada muslimnya, sekalipun mungkin mayoritas non muslim, tapi kalau diyakini ada muslimnya, maka kita dianjurkan untuk mengucap salam, assalamualaikum ya al kubur, ya al diyar, boleh, minal muslimin wal muslimat,
wal mukminin wal mukminat antum lana salafun wa ana insyaallah ikum laqiqun. Kata para ulama, saya juga belum pernah ketemu memang dasarnya, tapi ulama pernah menerangkan, saya pernah mengikuti pengajiannya. Orang ketika dalam perjalanan jauh ataupun dekat, ketika dia melintasi kubur, dia minimal mengucapkan salam. Syukur kalau berhenti kayak Nabi ini tadi. Nabi berhenti menghadapkan wajahnya, kemudian mengucapkan salam ini tadi. Paling tidak masih gak iso mandek karena mobilnya banter misalnya, kita sambil jalan mengucapkan Assalamualaikum ya kubur minal muslim, kita ucapkan. Kata para ulama, di antara fadilahnya mengucap salam kepada kubur itu adalah kita akan diberikan jawaban keselamatan, diselamatkan oleh Allah Ta'ala, dan insya Allah diberikan keberhasilan dalam perjalanan apa yang kita laksanakan itu. Mudah-mudahan bisa diuntek cuma itu. Baik, kita akan pindah bab. Rupanya cuma 4 hadis nih. Sampai di sini ada yang perlu kita. Nah, ini bingung. Monggo, nggih. Ibu-ibu juga boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ustaz mau tanya mengenai orang meninggal di PJ tadi. Terus itu hukumnya gimana? Oh ya. Yang kedua, boleh ya? Untuk Taman Makam Pahlawan itu kan semua dilihat Pak. Itu gimana Pak? Hanya itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi, nah ini BE podok mau tak gabung no. Saya gentenan nggih, ndak apa-apa, nggih monggo, nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya Pak Ustaz, ini kan mau 40 hari suami saya, tapi apa itu warga suami saya kan itu sama dia. Jadi itu kalau 40 hari biasanya kan orang membaca itu tulisan bacaan itu di rumah, tapi itu nggak boleh, gimana solusinya Pak Ustaz? Ya, monggo Pak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mengenai syarat kubur. Oke. Itu apa dikatakan melepas kaki masuk di lagu makam Ustaz. Kalau di Wali Bogor itu kan mungkin bisa dimaklumi ya, soalnya tempatnya yang bersih dan dia itu orang yang baik, Wali Bogor kan orang yang Ya. Tapi kalau di makam umum kita itu kan nggak bisa kotor katanya. Soalnya kan orangnya kan yang umum, ada yang baik, ada yang matinya gimana gitu. Gimana hukumnya? Sudah itu aja. Ada lagi? Iya. Sudah. Baik, saya urut kalau gitu. Enten malih? Oh, nggih, nggih, monggo. Nggih. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan, saya pernah membaca dalam sebuah itu Sebentar Pak, saya kurang jelas anunya, kalimatnya. Jadi yang membaca itu kita juga sebagai orang yang meyakini bahwa di dalam bahasa itu belum ada sifat itu. Alasannya belum dihisab. Hisabnya Oh, belum ada siksa kubur. Alasannya belum dihisab. Oh ya. Iya. namanya belum ditimbang. Iya. Terus Nggih, sudah. Enten malih? Wonten malih mboten nggih? Baik, selak entek nggih, mboten nggih. Saya urut
Yang pertama tadi adalah tentang memakamkan di kijing atau dimasukkan peti nggih. Itu sakjane dibolehkan kalau keadaan darurat nggih. Nggih. Seperti kalau di luar Jawa itu makamnya makamnya tanahnya becek, terus airnya nyumber segala macam, sehingga kesulitan jenazah akan dimasukkan. Oleh karena itu dalam keadaan darurat semacam itu sebaiknya dibuatkan kijing atau peti atau apa tadi namanya, itu lebih bagus. Tapi dalam keadaan normal itu sebetulnya yang lebih baik bukan di kijing. Memang di Pahlawan itu umumnya seperti itu, tapi karena itu menjadi tradisi mereka, tidak dilarang. Memang tidak dilarang, cuma tidak mendapatkan sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi, sunnah Rasul itu justru tidak dipakai peti, tetapi dibuatkan lahat. Setelah ada lubang liang lahat, liang kubur yang kotak ya, itu nanti di tengahnya dibuatkan lagi, atau menjorok masuk ke arah barat. Nggih, ada dua macam, ke bawah boleh, ke barat boleh. Nanti kemudian atasnya ditutup dengan sesuatu yang kuat, bata biasanya, batu bata atau yang lainnya. Ini yang lebih afdol. Untuk yang tidak seperti itu, seperti di makam pahlawan itu, memang tidak dilarang, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak haram memang, tapi sebaiknya yang bagus adalah tidak dibegitukan. Ngerti nggih? Terus tadi lepas sandal nggih. Ya, selama dilepas itu tidak membahayakan. Misalnya banyak benda-benda tajamnya segala macam, ya ini tuntunan Rasul. Sayugjanya ya bagaimanapun kita lepas alas kaki kita, kecuali kalau ada darurat. Ada darurat, kalau nanti tidak pakai alas kaki kita akan kena sesuatu yang membahayakan, monggo. Tapi yang betul kita ikuti tuntunan, insya Allah tidak berbahaya, sekalipun mungkin makamnya makam campur, ono wong muslim, ono ghair muslim, ono pokoknya insya Allah tidak membahayakan. Enten malih. Tapi mengenai hukumnya kita ini berdosa atau enggak? Ya, kalau dikatakan dosa, wallahu alam ya, karena tidak ada keterangan tentang dosa. Cuma kita tidak mendapatkan apa yang disunahkan oleh beliau untuk melepas alas kaki tadi itu. Sunnahnya dilepas. Memang sunnah itu kalau ditinggalkan tidak dosa, tetapi kan tidak dapat tambahan pahala. Wallahu a'lam. Enten malih. Piye? Dan satu lagi, orang mati itu kan jasadnya yang mati, nyawanya kan masih hidup. Ya. Tapi ada yang menyatakan bahwa selama dia itu belum ke atas bisa, itu kan masih berkeliaran di alam bahasa. Itu ada yang menyatakan dia bisa kembali ke rumah itu seperti tadi malam Jumat rumah itu. Oke. Pun nggih. Terima kasih. Oke. Saya gabungkan sama Pak ini. Di kubur itu kan belum dihisab. Memang betul belum dihisab. Hisabnya nanti menunggu hari kiamat. Kalau kiamat sudah terjadi, semuanya mati kabeh, baru ada hari kebangkitan, namanya Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan. Di Yaumul Ba'ats itu nanti akan digelar penghisapan amal melalui empat lapis penghisapan. Terus kok ada keterangan di kubur itu ada siksa? Nabi aja bilang kok, nggih. Sampai Nabi ngurui, nggih. Nabi niku murui, kamu kalau sholat selesai baca tahiyat akhir, ojo langsung salam, dongo minta perlindungan 4 hal. Nabi sing ngajari. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mati wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Jadi salah satu di antaranya mohon perlindungan dari azab kubur. Siksa kubur itu ada sebelum dihisab. Nggih, dari mana orang disiksa wong dihisab aja belum? Ya orang yang mati membawa amal itu sudah akan ada penilaian di sana. Makanya tadi saya katakan di alam kubur itu hanya ada 2 kelompok.
satu kelompok yang bahagia, senang-senang karena matinya membawa amal baik. Yang satu dia akan menderita, dia akan diletakkan di lubang adalah khufratun min khufarin niron. Dia berada di satu tempat penyiksaan bagian daripada penyiksaan neraka. Bapak, sebelum mayit itu sampai dikubur atau alam barzah, ketika malaikat pencabut nyawa itu datang, orang kalau jelek, orang kalau ahli maksiat, orang kalau ahli dosa itu sudah disiksa oleh malaikat, dibentak-bentak, di rudopokso oleh ngetokno. Ini sudah bagian daripada penyiksaan orang yang amalnya jelek. Orang kalau amalnya baik, ahli sholat kayak panjenengan misalnya, kita semuanya ini, malaikat yang datang sopan banget, alon-alon, dan tidak rudopokso gitu, nyabutnya enak. Ini bagian daripada penyiksaan dan pemuliaan kepada orang yang baik-baik. Oleh karena itu memang belum ada hisab, tapi siksa dan keadaan gembira di alam kubur itu sudah ada. Maka Nabi mengajarkan supaya lek mari tahiyat ojo langsung salam, mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala atas 4 hal. Salah satu diantaranya mohon perlindungan dari siksa kubur. Berarti siksa kubur itu ada, yang bilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga pernah lewat di satu pemakaman, karena Nabi punya penglihatan yang lebih. Nabi melihat di kubur itu penghuninya sedang disiksa oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi mengambil pelapanya kurma itu, kemudian Nabi potong, kemudian Nabi tancapkan di situ. Selama pelapa kurma ini belum kering, maka tasbihnya pelapa kurma ini bisa meringankan azabnya. Berarti azab kubur niku wonten. Ngeten nggih? Ibu yang mau selamatan memang ini keyakinan nggih. Menurut selain orang NU bahwa acara tahlilan, acara selamatan ini tidak diadakan, nggih. Tapi kalau menurut orang Nahdien itu ada perintahnya, memang hanya mendoakan. Lah, doanya ini macam-macam, bisa Fatihah, Falak Binas, Al-Ikhlas, ayat kursi dan seterusnya, bahkan sampai Yasinan. Tetapi orang Muhammadiyah tidak mau melaksanakannya karena memang sejak zaman Nabi tidak ada prosesi kirim dongo sing acaranya ditentukan waktunya, itu tidak ada. Nggih, waktu dari 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya itu adalah tradisinya manusia. Di syariat tidak ditemukan. Kita tidak pernah melanggar itu karena itu sudah dilakukan oleh orang-orang sejak sebelum kita. Nah, sing apik nggih keluarganya dari suaminya ibu atau siapa itu yang tidak suka tahlilan, ya dirembuk dengan baiklah. Kalau terpaksa tidak pun tidak apa-apa. Kenapa? Doakan saja seperti biasa. Doa habis sholat, doa di waktu-waktu tertentu. Kenapa? Karena yang menentukan di alam kubur itu siksa atau dia bahagia itu bukan doa kita, bukan tahlilan kita, bukan kirim dongo kita, enggak. Orang kita doakan sampai elek, napa elek niku? Sampai entek-entekan pokoknya. Kalau dia waktu hidupnya tidak pernah sholat, ojo katik, orang itu akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi yang menentukan orang di alam kubur sana itu keadaan ketika dia masih hidup kayak gini. Kalau dia sholatnya baik, kalau dia tidak pernah menyia-nyiakan sholat, kalau dia tidak pernah durhaka, tanpa ditahlili pun insya Allah dia selamat. Insya Allah. Jadi itu nomor 2. Yang penting sekarang mari keluarga kita ajak untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau di rumah ngimami tahlilan gitu, saya terangkan ini hanya sekedar doa pembantu. Yang menentukan mereka adalah amalnya, terutama sholatnya. Karena itulah Nabi pernah mengatakan bahwa nanti di hari penghisapan yang akan dilihat oleh Allah Ta'ala pertama kali amalnya hamba itu adalah sholatnya. Fa in wujidat minhu tamatan kubilat minhu wasairi amalihi. Kalau sholatnya baik, apalagi yang lain juga baik, maka semuanya akan diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi lek sholatnya jelek, apa maneh gak sholat, ya nun sewu ya, masih ditungakno kaya apa ya wong ra sholat. Sambungnya ora ono, channelnya juga tidak
ada. Mudah-mudahan almarhum suami ibu selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih? Insyaallah sampai di sini. Sudah ada lagi yang ditanyakan? Enak mana? Monggo. Lagi Oke. Mengenai pemakaman seorang muslim itu kan ada yang ditumpuk itu hukumnya gimana? Ya. Dan ada lagi yang fatal di Indonesia. Apa? Yang fatal lagi yang meninggal itu yang laki, yang duluan. Tapi Perempuannya yang gugur. Naruhnya gimana? 5 tahun namanya. Akhirnya ditumpuk keliru dengan orang lain. Iya. Terus gimana Ya. Sing apik memang tidak ditumpuk nggih kalau segala sesuatunya memungkinkan, tempatnya luas. Kalau ditumpuk ya sia-sia. Maka sing apik tidak ditumpuk. Tapi kalau sudah darurat, sek-sekan, angel oleh deleh, tidak apa-apa ditumpuk asal yang di bawah itu sudah dalam waktu yang sudah lama, sudah tinggal tulang-tulang, nanti atasnya dilapisi kemudian dimasuk lagi boleh. Satu liang lahat itu saja, satu liang kubur itu saja boleh kok dimasuki lebih dari satu jenazah, boleh. Itu lek mati ini bareng loh nggih, boleh lebih dari satu boleh, apalagi kalau salah satunya sudah cukup lama. Kenapa? Waktunya nunggu berapa tahun? Ya tidak apa-apa, sudah beberapa tahun sudah boleh, tidak apa-apa. Insya Allah tidak apa. Kalau sekali lagi tempatnya darurat, nggih. Nek dijolek ning nggon liyane kangelan, nggih. Tapi kalau memungkinkan ya lebih baik tidak ditumpuk. Kalau di desa itu jarang yang ditumpuk karena nggone ombo, nggih. Aling-aling sik jembar. Lah kene pemene nang kono iku aduh golek entuk nggonune wis seneng ngoten nggih. Ngoten nggih. Mudah-mudahan ngaji yang singkat dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita semakin baik dan mudah-mudahan mati kita dibarengi mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.